Tapi ingat, akhlak jangan dilupakan, karena akhlak adalah sumber kebahagiaan ente dunia akhirat. Ya, perhatikanlah pendidikan akhlakmu dengan perhatian yang jauh lebih besar dari perhatianmu terhadap pendidikanmu dalam meraih ilmu-ilmu dan pengetahuan. Silahkan ente belajar matematika, silahkan ente belajar bahasa Inggris, silahkan ente belajar komputer, tapi ingat, akhlak jangan dilupakan, karena akhlak adalah sumber kebahagiaan ente dunia akhirat. Kalau ilmu dunia mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada ente hanya berkisar 60 tahun atau 70 tahun, tapi akhlak akan membawa ente kepada kebahagiaan yang kekal abadi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita belajar SD 6 tahun, belajar SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berapa tuh? 6 tambah 12, tambah kuliah tambah S1 minimal paling cepat 4 tahun, 12 tambah 4 tahun, 16 tahun. 16 tahun belajar ilmu dunia, gak menjamin kita bahagia hidup di dunia. Banyak gak sarjana sengsara? Banyak banget sarjana miskin, hidupnya kacau balau, bahkan ada yang gila, ada yang begini. Gak menjamin kita belajar ilmu dunia sekian tahun bisa bahagia di dunia, apalagi ilmu akhirat. Berapa lama kita harus belajar ilmu akhirat sampai kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus lebih kita perhatikan lagi pendidikan akhlak kita. Jangan sampai kita jadi orang pintar tapi tidak punya akhlak. Kalau kita tidak punya akhlak, ya kayak iblis ilmunya luas tapi tidak punya akhlak kepada Allah, akhirnya kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pendidikan akhlak. Ya, kita banyak kekurangan orang pintar banyak, tapi yang berakhlak sedikit. Dan pejabat-pejabat pintar mereka, tapi tidak punya akhlak. Mereka korupsi, mereka berzina, ya, mereka menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Rakyat dari susah masih di bawah bansos. Kenapa gak punya akhlak? Gak ada takutnya sama Allah Ta'ala. Akhirat dibilang ramalan, dibilang ramalan, yang ramal bapak lu emang. Jadi perhatikan pendidikan akhlak lebih daripada kita memperhatikan meraih ilmu-ilmu dan pengetahuan. Kalau kita punya ilmu 2 kilo, maka akhlak kita 3 kilo. Punya ilmu 5 kilo, akhlak kita harus lebih dari 5 kilo. Gitu. Jangan sampai kita kekurangan akhlak. Wafil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmin. Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang yang berilmu, yang ilmunya enggak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar dia, tapi ilmunya enggak menjadikan dia tambah takut sama Allah, ya, tambah taat sama Allah Ta'ala. Justru ilmunya itu semakin membuat dia berani di dalam menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin dia itu maksiatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulutnya semakin jahat, tangannya semakin jahat. Kenapa? Karena ilmunya tidak ditopang dengan akhlak. Berilmu doang, gak berakhlak, ya sama kayak iblis. Ilmunya luas, tapi gak ada akhlak. Disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, gak mau dia. Saya ini dari api ya Allah,
dia sombong, akhirnya diusir dari rahmat Allah selama-lamanya dalam laknat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu, dan ilmunya gak manfaat. Cukup kita berilmu ala kadarnya, tapi ilmu kita jangan sampai mengalahkan akhlak kita. Akhlak kita harus lebih tinggi lagi, harus lebih banyak lagi. Wa qala zaimu misrasabik Sa'ad Zatul Baja, berkata pemimpin Mesir yang lalu, ex pemimpin Mesir namanya Sa'ad Zatul Baja. Apa kata beliau? Nahnu lasna muhtajina ila kathirin minal ilm. Kami tidaklah butuh kepada banyak ilmu. Kami tidak butuh banyak ilmu, ya. Walakin muhtajuna ila kathirin minal akhlaqil fadilah. Akan tetapi kami butuh kepada banyak daripada budi pekerti yang baik. Yang kami butuhkan adalah budi pekerti yang baik sebanyak-banyaknya. Nah, karena orang berilmu sudah banyak, tapi yang berakhlak sedikit. Ya, jadilah kita orang yang berilmu dan berakhlak. Kalau orang berilmu memiliki akhlak, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani menggunakan ilmunya itu sebagai alat untuk mencari kekayaan dunia, untuk menyesatkan orang. Ya, dia gunakan ilmunya itu untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin lagi yang ke-9. Ini kita masih di mukadimah, yang mukadimahnya cukup panjang. Wa madza yanfa'uka ilmuka wa tarwajuka au jamalu thawbika wa wajhika ma'aku beri akhlaqika wa su'i adabika. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh ilmumu, kekayaanmu, atau bagusnya pakaianmu dan indahnya wajahmu, tampannya wajahmu, cantiknya wajahmu, tapi akhlakmu jelek, adabmu buruk. Orang punya ilmu luas, kekayaannya berlimpah, pakaiannya mewah, wajahnya ganteng, tapi tidak punya akhlak, tidak manfaat. Ya, umpamanya ada seorang pejabat, ya, dia punya ilmu luas, profesor, doktor, bidangnya S1, S2, S3, sama S2, ya, kekayaannya waduh, luar biasa, 7 turunan gak habis-habis, dan pakaiannya waduh, yang harganya setahun gaji kita nggak begitu, dan wajahnya ganteng, datang nih dia kesini umpamanya, dikasih kesempatan ngomong. Saya sebenarnya malas kesini, di sini ya orang-orang yang nggak selevel dengan saya, orang-orang miskin semua, jelek-jelek, orangnya kumuh di sini, sombong dia. Kira-kira bagaimana masyarakat hal yang seperti ini? Pasti benci. Ya, nggak pandang ilmunya dia luas, nggak pandang dia orang kaya, nggak pandang pakaiannya mahal, nggak pandang dia datang. Tapi kalau ada anak, nggak ada nilainya. Di sisi manusia aja nggak ada nilainya, apalagi di sisi Allah. Gitu. Ya, ganteng aja nggak cukup, cantik aja nggak cukup kalau punya akhlak. Ya, yang punya wajah ganteng, yang punya wajah cantik tapi nggak punya akhlak, seperti kuburan dihiasi dengan aneka hiasan, tapi isi kuburannya orang kafir. Ya, di kuburan dipakai marmer, dipakai permata, mutiara, batu zamrud, dari batu baca. Tapi isinya orang kafir dalamnya. Kira-kira perhiasannya itu manfaat gak buat yang ada di dalam kuburannya? Gak bisa, bisa gitu. Ya, marmer sama permata yang ada di atasnya menyelamatkan dia dari azab Allah. Gak bisa, karena yang dilihat sama Allah adalah keimanan kita, tawadu kita, ikhlasnya kita, sabarnya kita. Itu yang dilihat sama Allah. Akhlak kita yang dilihat sama Allah, bukan tampaknya wajah kita, bukan banyaknya harta kita,
bukan indahnya pakaian kita, bukan luasnya ilmu kita, tapi yang terlihat sama Allah adalah akhlak kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak baik. Amin ya rabbal alamin. Kita dibacaannya. Qala al-Mutanabbi, berkata seorang penyair namanya Al-Mutanabbi, wa ma husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal falaihi. Tidaklah keindahan yang ada pada wajah seorang pemuda menjadi kemuliaan baginya apabila keindahan tersebut tidak ada pada perbuatannya dan budi pekertinya. Wa qala Tibil, dan berkata Tibil, wa ma husnul wujuhi lahum bi zainin idza kana khalaiquhum tibaha. Tidaklah keindahan wajah menjadi perhiasan bagi mereka para pemuda atau pemudi apabila akhlak mereka buruk. Jadi yang paling penting adalah akhlak. Jadilah kita orang yang berilmu dan juga berakhlak mulia dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai sebelum bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi jiwa kita dengan akhlak yang baik, Allah bersihkan jiwa kita dengan akhlak yang tidak baik.